Di dalam Matius pasal 19, lalu Petrus ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah ini. Jadi berani saudaraku meninggalkan segala sesuatu. Tidak gampang loh meninggalkan segala sesuatu mengikut Tuhan. Tidak gampang. Hanya orang yang berani mengutamakan Tuhan. Tapi kalau orang berani mengutamakan Tuhan, Tuhan tidak biarkan biasa-biasa. Tuhan bikin hal yang luar biasa. Kalau saya boleh ingat dulu, kami mendengarkan pengajaran firman Tuhan, jangan sambil cari duit atau cari kerja jadi pendeta, sehingga biarpun berat, dengan memikirkan nanti bagaimana, apalagi jemaat kecil, desa lagi, tapi kita tidak peduli. Berangkat karena ingin mempercayai firman, tidak cari duit, artinya pendeta tidak bekerja. Nah ini, saudara-saudaraku, kalau kita berani, ya sampai saat ini, biarpun orang pendeta sambil kerja, sama-sama ya makan, kuatnya berapa piring lah satu hari, ya segitu juga sama. Juga dipelihara Tuhan sampai saat ini, saudara-saudara. Tetapi saya lihat orang kalau tidak berani melakukan firman Tuhan, pergumulannya itu ringan. Hanya makan minum pergumulannya. Ini berdoa, Tuhan hari ini mau makan apa nih? Beras habis. Kapan nanti mau bergumul yang secara rohani? Dan itu saja, melayani juga, mudah-mudahan nanti ada yang ngasih beras. Kemurahan Tuhan, saya mau kemana-mana pun, saya nggak pernah mikirkan itu. Makanya kalau saya pergi ke New Zealand, gue harus siap ongkos pulang pergi. Baru itu tandanya bahwa Tuhan untuk saya. Kalau harus minta-minta, pas nanti nggak ada ongkos, mata kita nanti memandang gunung mana, nanti dari mana jadi pertolongan. Bisa begitu saudaraku, ya kan? Nanti sudah mau pulang, balik lagi ke rumah yang kita apa? Lah, apa Pak? Ya, tinggal sisir di kamar mandi. Bisa gitu. Padahal karena belum disalam, salam tempel. Bisa begitu saudaraku. Parah memang kalau berharap kepada manusia. Tapi saya lihat kalau benar-benar berani melakukan firman, ada yang mustahil. Hambanya dunia ini aja dipelihara, apalagi kita hamba Tuhan. Jangankan kita hamba, burung pun kita dipelihara oleh Tuhan. Tapi kita bukan burung, kita anak Tuhan, ditebus oleh darah yang sama, luar biasa. Rumput-rumput di ladang aja dipelihara oleh Tuhan, luar biasa. Sebabnya saudaraku jangan khawatir. Biar terjadi terus pembaruan kepada pembaruan. Dari sehari ke sehari. Tidak pembaruan di dalam hal yang sama. Tapi pembaruan kepada pembaruan. Kalau Tuhan tolong kita biar pakaian kita tidak ada yang bolong. Tapi licin. Karena kita dibarui sini. Nah nanti dibarui yang lain. Tidak dibolongin baru sulam lagi baru, bolongin sulam lagi pembaruannya. Tidak. Tapi semua licin karena kita berjalan terus. Ada ukurannya saudara. Sama dengan bangsa Israel itu 40 tahun. Kalau Tuhan sudah murka supaya jangan 40 tahun itu masuk, putar-putar di situ, matilah semua. Tapi yang dalam jalur yang benar seperti Joshua dan Kaleb,
Bisa sampai semua di jalur perjalanan. Tapi mereka tidak pernah melawan firman Tuhan. Mereka senantiasa setia dan tekun. Mereka senantiasa tidak khawatir mengikut Tuhan. Mereka tidak khawatir melakukan firman. Apapun yang dihadapi. Teman-temannya hanya lihat percobaan aja udah takut. Wah, ini musuh ini besar-besar ini. Ya, orang-orang enak, orang-orang mana di situ, orang Jibus di sana. Mereka tinggi-tinggi besar-besar, kita kecil-kecil. Ya, kita di hadapan mereka hanya seperti belalang aja. Nah, belalang bukan pilalang, belalang. Nah, ini sudah. Banyak yang takut. Tapi jujur dan kalau tidak takut. Kita juga jangan khawatir apapun. Yakin pasti Tuhan tolong. Asal kita hari demi hari dibarui dan kita di dalam ibadah yang seturut kehendak Tuhan. Sebabnya saudaraku, kita tidak perlu khawatir. Daud sudah berkata, dahulu aku muda, sekarang sudah jadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tidak pernah minta-minta. Sampai kepada anak cucunya, dia selalu diberkati. Dia tidak perlu minjam. Tapi kalau orang mau minjam sama dia kasih pinjam, boleh, tak apa-apa. Jadi kitanya yang enggak mau minjam. Karena dijamin dan diberkati oleh Tuhan. Mari maju terus. Kita ingat firman Tuhan malam hari ini. Pembaharuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sampai kita siap ke Yerusalem baru. Bahkan di dalam seperti Matius pasal 19 tadi. Sampai kita berkedudukan dalam kerajaan surga. Ini saya bacakan sebelum kita akhiri. Ayat 28. Tadi pasal yang ke-19. 27 tadi sudah. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudaraku, tempat duduk kita memang tidak sama dengan mereka. Penghakiman kita tidak sama dengan mereka. Tapi kita harus ada tempat duduk dari Tuhan. Kalau kita dibaharui dari hari ke hari, kalau kita setia terus dalam ibadah yang benar kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Dan kalau kita mengikut Tuhan, kita juga ya bisa menghakimi. Sudah jelas kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Masalah minggu yang lalu. Malaikat aja kita yang menghakimi. Itu sebabnya kita ini kalau keadaan begini ini ya nggak mampu dong. Tapi kalau kita beribadah sungguh-sungguh, dibaharui dari sehari ke sehari, Tuhan memberikan kepada kita kedudukan hikmat yang luar biasa. Mampu saudara-saudara. Gak ada yang dapat kita pelajari di dunia ini. Gak ada pelajaran untuk bisa menghakimi malaikat. Mana? Universitas mana? Seluruh Indonesia. Ayo, kalau ada universitas begitu, biar aku ikut masuk. Tua-tua begini mau masuk saya. Kalau ada universitas bisa menghakimi malaikat. Tapi kalau kita mengikut Tuhan bisa. Haleluya. Kalau kita mengikut Tuhan bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini saudara. Jadi kita nanti dapat kedudukan dan kita memerintah. Itu sama dengan menghakimi dalam 1 Korintus 6 itu. Saudara-saudaraku, jemaat di Korintus itu tadinya adalah jemaat yang penuh dengan kelemahan kekurangan. Disebut di situ kalau kita baca, tapi tidak sempat lagi baca sekarang dari ayat 1 itu selanjutnya. Jemaat di Korintus itu 1 Korintus pasal 6 itu ya segala macam dosa di situ. Ya,
segala macam dosa ada pada jemaat. Tapi mendapat kemurahan, dan kalau mereka mau dibaharui dari sehari ke sehari, semuanya itu boleh diselesaikan, dan mereka juga disitulah mereka menerima. Dan kepada jemaat di Korintuslah diberikan bahwa nanti ada saatnya bahwa umat-umat Tuhan yang menang, mereka ada kedudukan dan juga akan memerintah, dalam arti juga menghakimi. Sebabnya Tuhan begitu adil. Kalau kita bersungguh-sungguh, Dia pasti memperhatikan kita semuanya.